Baik, selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, teman-teman sekalian semua yang sudah datang di pelatihan gawat darurat, khususnya di pelatihan basic, trauma, dan cardiac life support. Bersama kami, Ambulan Gawat Darurat 118, dan pada kesempatan kali ini kita pelatihan dengan dua metode. Di era new normal ini, pelatihan BT dan CLS kita lakukan di dua macam. Ada online, dan nanti di hari berikutnya teman-teman akan mengikuti pelatihan offline. Dan di pelatihan online ini mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti semua, diharapkan sesuai dengan kita bersama. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan semua sehat dan tidak kurang satu apapun selama mengikuti pelatihan baik di online maupun di offline. Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang initial assessment. Materi initial assessment ini merupakan materi inti dari pelatihan kita di BT dan CLS, Basic Trauma dan Cardiac Life Support, yang seperti teman-teman tadi sudah dengar di materi-materi sebelumnya. Dan di initial assessment ini kita sudah masuk untuk pelatihan BT dan CLS di edisi ke-7. Berarti kita sudah beberapa kali melakukan pembaruan baik di materi maupun di. Nah, sekarang selamat pagi teman-teman, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua. Dan selamat bergabung di pelatihan Basic Trauma dan Cardiac Life Support bersama kami di Ambulan Gawat Darurat 118. Dan pada kesempatan ini saya akan perkenalkan diri. Nama saya Ipa Sekwayan Agung Susila. Saya bertugas sehari-hari di Ambulan Gawat Darurat 118. Dan pada kesempatan kali ini, pada kesempatan online kali ini, saya dikasih kesempatan untuk membawakan materi tentang initial assessment. Dan materi initial assessment ini saya harap teman-teman bisa mengikutinya, bisa. Kalau ada yang mau ingin ditanyakan, jangan ragu untuk menanyakan. Dan kalau masih ada keraguan, masih bingung, teman-teman bisa lihat di channel YouTube kami di Ambulan Gawat Darurat 118. Silakan berkunjung ke channel YouTube-nya. Di situ ada beberapa materi yang kita sudah masukkan dan teman-teman bisa lihat, bisa share, dan jangan lupa subscribe dan share. Juga like-nya ya buat teman-teman. Oke, kita akan masuk ke materi initial assessment. Ya, di slide-nya sudah bisa lihat semua? Baik, kita masuk ke materi initial assessment dan manajemennya. Bagaimana yang mesti dilakukan? Apa itu initial assessment dan tindakan-tindakannya bagaimana? Bersama kami tetap Ambulan Gawat Darurat 118 dan pada kesempatan kali ini pelatihan ini sudah memasuki edisi ke-7. Berarti kami sudah beberapa kali memperbaiki slide-slide dan sudah mengupdate mengikuti updatean yang terbaru, baik itu yang dikeluarkan oleh America Heart Association atau melalui Society Trauma for Nurse atau melalui America College of Surgeons. Jadi ini kita sudah samakan, jadi kita ikutin slide-slide yang ilmu-ilmu yang terbaru dari mereka. Baik, ini ada sebuah skenario, ada seorang pasien, laki-laki 45 tahun, datang ke UGD rumah sakit tipe 3. Nah, ceritanya nih teman-teman di rumah sakit, teman-teman nih di tipe 3. Menggunakan kendaraan pribadi, riwayatnya jatuh saat mengendari sepeda, menghindari pejalan kaki, dan terbentur aspal.
Pasien mengeluh sakit di leher, kepala, bingung, perubahan bentuk di pergelangan tangan dan kaki, pergelangan tangan kiri tidak bisa digerakkan. Itu tanda-tandanya. Sekarang, apa yang mau ditangani terlebih dahulu? Prioritas apa yang mau ditangani? Terus bagaimana cara Anda menilai dan mengatasi masalah pasien? Kita mau pakai ABC atau kita pakai CAB? Atau mau ngapain nih pasiennya? Out, jangan dijawab dulu. Kita akan lihat di materi-materinya sebelumnya. Oke, ini tujuannya. Tujuan dalam pelatihan kali ini diharapkan peserta mengetahui urutan yang benar penilaian dan penanganan pasien gawat darurat. Kemudian menggunakan prinsip primary dan secondary survey. Mengetahui mekanisme cedera, mengetahui pasien yang memerlukan rujukan. Jangan seperti biasanya, baru dapat pasien aneh, yang dipikiran pertama kali bukannya nangani pasien terlebih dahulu, tapi yang dipikirkan pertama kali adalah mau dirujuk kemana nih pasien. Jadi jangan setelah pelatihan ini diharapkan, jangan seperti itu lagi ya. Baik, apa itu primary survey? Primary survey adalah suatu penanganan atau suatu penilaian awal terhadap suatu keadaan yang mengancam nyawa. Dan primary survey ini nilai berulang-ulang, tapi dengan cepat dan teliti. Diulang. Apa aja yang termasuk dalam primary survey? Yang termasuk dalam primary survey, A, B, C, D, E, F, G, H, atau A, B, C, D, E, atau A, B, C saja. Kita akan lihat nanti. Prinsip, apalagi di era sekarang, di era COVID-19. Yang mesti teman-teman ingat adalah, pertama, 3A. Aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Ketemu pasien jangan jadi pahlawan kesiangan lagi. Ingat, sudah banyak teman-teman kita yang tertular. Jadi, ketemu pasien, 3A terlebih dahulu. Aman diri kita aman nggak untuk menolong pasien? Gimana caranya? Ya, sesuai dengan SOP yang berada di rumah sakit masing-masing. Teman-teman mau pakai APD level 1, level 2, atau level 3, terserah. Kemudian, jangan lupa pasang sarung tangan. Pelindung mata, masker, penutup kepala, penutup sepatu, gaunnya pasang. Setelah aman diri, teman-teman pastikan aman lingkungan. Aman pasiennya terlebih dulu. Pasiennya aman nggak untuk kita tolong? Kemudian lingkungannya aman nggak? Jangan sampai pasiennya ada kejadian di pinggir jalan, kita main tolong aja, tahu-tahu malah mengakibatkan cedera yang lain nanti kita. Nah, dalam basic trauma life support, initial assessment yang mesti dilakukan adalah pertama kali pasien yang mesti kita lakukan adalah lihat kesan umum pasien ini. Pasien umum ini gimana kesan umumnya? Pasien trauma atau pasiennya non-trauma? Taunya dari mana pasien trauma atau non-trauma? Dari proses kejadiannya atau mekanisme cederanya. Atau bahasa kerennya biomekanika traumanya. Nah, kita lihat biomekanika traumanya. Dia terjatuhkah atau dia tiba-tiba? Kita lihat kesan umumnya apa. Kalau baik itu kesan umumnya trauma atau non-trauma, yang teman-teman lakukan adalah 3A. Aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Setelah itu, teman-teman masuk ke primary survey. Mulai dengan A, B, C, D, E, plus F, G, H, I. Ini yang teman-teman lakukan. Nah, katanya ada algoritma yang baru, CAB.
Oke, jangan dibahas dulu, simpan dulu pertanyaan itu. Kita pakai ABC atau CAB. Untuk sementara ini, teman-teman lihat aja dulu. Kalau pasiennya yang kita lakukan pertama kali, ABC. Kemudian, setelah ABC kita tangani, setelah primary survei kita tangani, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu secondary survei. Apa tuh secondary survei? Pemeriksaan selanjutnya yang kita lakukan. Dari mana kita periksa? Seperti biasa yang teman-teman lakukan. Pertama, lihat pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, apa yang dicari? BTLS juga. Nama pelatihan juga. Bukan, BTLS ini sebuah singkatan. Basic Trauma Life Support. Salah. Singkatannya adalah bentuk, tumor, luka, dan sakit. Terus, periksa. Apa aja yang periksa? Dari ujung kepala. Periksa, ada nggak perubahan bentuk? Ada nggak benjolan? Ada nggak luka? Ada nggak sakit waktu kita tekan? Kemudian, periksa lagi. Apa yang mau diperiksa? Habis pemeriksaan dari atas kepala sampai kaki, lihat lubang-lubangnya. Apa yang mau dilihat di lubang-lubangnya? Ada nggak perdarahan yang keluar dari lubang-lubang tersebut? Kemudian, cek tanda-tanda vital. Cek tanda-tanda vital, semua. Nadi, nafas, tekanan darah, kemudian pulse oximetry kalau ada, periksa. Kemudian, anamnese. Apa ini anamnese? Pakai kompak atau ampel. Apa tuh kompak? Kompak adalah kerjasama yang pas. Bukan. Kompak itu adalah keluhan, obat, makan, penyakit, alergi, kejadian. Atau kalau ampel itu bahasa Inggrisnya, alergi, medication, past illness, last meal, event. Lihat. Setelah ini dievaluasi lagi, teman-teman baru pikirkan pasien ini. Masuk ke OK atau masuk ke ruangan intensive care atau pasien ini harus dirujuk. Pikirkan. Dan pada saat ngerujuk juga pikirkan rumah sakit mana yang akan kita tuju untuk pasien tersebut. Terus bagaimana menilai pasien dalam waktu 10 menit? 10 detik awal. Gampangnya. Kalau pasiennya sadar langsung aja. Tanyakan namanya siapa. Terus tanyakan gimana kejadiannya. Dari dua pertanyaan ini, teman-teman dapat menilai, pertama, kalau dia berhasil menjawab, contoh, namanya siapa? Agung. Artinya apa? Waktu dia nyebutkan nama Agung, itu kan tidak ada sumbatan. Berarti RW dan breathing-nya baik untuk sementara. Tapi kalau ditanya, Pak, namanya siapa? Agung. Terus kejadian gimana? Tadi saya, nah kalau mulai ngomongnya putus-putus, ini artinya apa? RW-nya terganggu atau breathing-nya yang terganggu? Betul. Yang terganggu adalah breathing-nya, bukan RW-nya. Lah, kenapa? Karena dia masih bisa berbicara tapi terputus-putus. Terus kalau RW terganggu, kita lihat bagaimana ada sumbatan atau tidak. Taunya dari mana? Waktu diajak ngomong, ada nggak suara snoring, gagging, atau stridor? Nanti akan dibahas di materi berikutnya di RW dan breathing. Terus, kalau dia masih bisa berbicara dengan baik, sirkulasi dan decibelity-nya mungkin baik. Kalau dia mulai, kejadiannya gimana? Nah, mulai tuh ada gangguan yang lain. Terus kemudian, kalau masuk ke secondary survei, atau kalau pasien tidak respon, mau ngapain? Kalau pasien tidak respon, kita akan masuk ke primary survei juga sama.
nilai juga A, B, C, D. Gimana cara periksanya? Tetap RW. Ingat, pada RW dia nggak diri sendiri, tapi dia punya teman. Nah, apa temannya? RW selalu ingat kontrol servikal. Nah, waktu RW kontrol servikal, teman-teman juga lihat ada nggak pasien ini tanda-tanda fraktur servikal. Terus, bagaimana cara menilai RW kalau pasiennya tidak sadar? Tadi, dengarkan, ada nggak suara napas tambahan? Apa aja? Ada gargling, ada snoring, ada stridor. Teman-teman periksa. Itu untuk RW. Breathing. Waktu breathing, lihat pernapasannya. Cepat atau lambat. Terus, kalau pernapasannya cepat, pikirkan untuk pemberian oksigen. Kemudian, sirkulasi. Lihat, ada perdarahan tidak? Kalau ada perdarahan, stop bleedingnya. Itu untuk perdarahan yang eksternal. Terus untuk perdarahan internal gimana? Untuk perdarahan internal, teman-teman nilai lagi. Di mana lokasi-lokasi yang bisa menampung darah banyak? Curigai. Kapan kita curigai? Kita curigai pada saat kalau perdarahan di eksternal kita sudah hentikan, tapi pasiennya tetap shock. Nah, tahu dari pasien ini shock dari mana? Nanti ada materinya lagi. Kemudian, disability, kita nilai tingkat kesadaran pasien ini. Dengan cara apa? GCS. Nilai GCS-nya. Nah, ini tadi yang sudah sedikit saya bahas. Pada RW, ingat selalu kontrol servikal. Apa tuh RW tadi? RW adalah jalan nafas. Kontrol servikal. Kapan kita kontrol servikal? Kalau kita curigai pasien ini fraktur servikal. Tanda-tandanya apa? Ada yang masih ingat? Ya, ada 4 tanda. 1, adanya jejas di atas klavikula ke arah kranial. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya trauma kapitis yang disertai dengan penurunan kesadaran. Yang ketiga, keluarnya, ayo apa lagi? Ada trauma kapitis yang disertai penurunan kesadaran, ada jejas dari klavikula ke arah kranial, adanya multiple trauma, dan adanya biomekanika trauma yang mendukung. Itu tanda-tanda dari fraktur servikal. Kalau ketemu pasien seperti itu, teman-teman jangan coba-coba memanipulasi gerakan leher. Kenapa nggak boleh manipulasi gerakan leher? Nanti akan dibahas di materi RW dan breathing. Terus kemudian kita nilai jalan napasnya. Bagaimana jalan napasnya? Baik atau tidak? Taunya dari mana? Ada suara napas tambahan atau tidak? Ada suara napas atau tidak? Apa aja suara napas tambahannya? Tadi ada snoring, ada gargling, ada stridor. Nah, tindakannya sama nggak antara snoring, gargling, sama stridor? Beda. Kalau snoring, penyebabnya apa? Kalau snoring itu penyebabnya adalah pangkal lidah yang jatuh ke belakang. Jadi, tindakannya apa? Tindakannya jangan sampai pangkal lidah itu jatuh ke belakang. Berarti kita bisa lakukan secara manual, bisa kita lakukan secara RW sementara, atau mungkin kalau perlu pakai RW definitif. Kalau breathing, apa yang mau dilakukan? Kalau gargling, kalau gargling mau diapain? Gargling itu kita lihat penyebabnya apa? Oh, kalau gargling itu penyebabnya adalah cairan. Berarti otomatis di jalan nafas itu kan nggak boleh ada cairan. Otomatis kita harus keluarkan. Gimana caranya? Otomatis kita lakukan suction. Ingat, pada saat kita lakukan suction, jangan terlena. Kenapa? Biasanya kita lakukan suction, oh ini belum bersih nih. Terus di suction sampai bersih. Boleh nggak? Ya, nggak boleh. Kalau suction terlalu lama, apa yang terjadi? Bisa-bisa pasien itu ngalamin hipoksia. Kenapa bisa begitu? Kan waktu kita suction itu adalah jalan nafas. Di jalan nafas itu ada cairan, ada juga oksigennya.
Otomatis kalau kita saksen terlalu lama, oksigennya pun akan ikut tersedot. Stridor, penyebabnya apa? Nah, kalau stridor ini penyebabnya karena penyempitan laring atau udim pada trakea. Tindakannya apa? Kalau stridor, tindakannya kolaborasi sama dokter untuk pemasangan RW definitif. Berikutnya, breathing. Gimana cara periksa breathing? Ingat, breathing ini punya pasangan. Pasangannya adalah selalu kontrol ventilasi dan oksigenisasi. Jadi waktu saat periksa breathing, apa yang mau dicek? Pernapasannya. Lihat pernapasannya. Napasnya cepat atau tidak. Kemudian, kalau teman-teman punya saturasi O2, pasang saturasi O2-nya. Berapa nilainya? Normalnya? Oke, betul. Di atas 95%. Itu untuk nilai breathing. Nah, ternyata pasiennya pernapasannya sesek. Ingat, karena pasiennya masih bernapas, otomatis yang kita berikan adalah oksigen. Dengan cara apa pemberian oksigennya? Bisa menggunakan nasal kanul, bisa menggunakan rebreathing mask, bisa menggunakan non-rebreathing mask. Nah, pada pasien dengan kasus trauma kebanyakan mengalami hipoksia. Otomatis yang kita akan berikan adalah menggunakan non-rebreathing mask dengan ventilasi yang cukup tinggi dan konsentrasi yang tinggi. Ternyata setelah dikasih oksigen dengan non-rebreathing mask, pasien ini masih tetap sesek. Terus mau ngapain lagi? Cari penyebab sesaknya kenapa. Lihat, ada nggak gangguan pada torak yang bisa mengganggu breathing? Apa aja? Ada tension pneumotorak, ada hematotorak, ada open pneumotorak, ada valve chest yang disertai kondusio paru. Periksa. Dengan cara apa? IAPP. Nah, materi ini nanti akan juga dibahas di slide tentang trauma toraks. Nanti dibahas di materi-materi berikutnya. Sirkulasi. Pada sirkulasi apa yang mau dilihat? Sirkulasi selalu ingat kontrol perdarahan. Lihat, ada nggak perdarahan? Pertama yang teman-teman lihat, perhatikan kontrol perdarahan eksternalnya dulu. Kalau ada kontrol perdarahan, ada perdarahan eksternal, yang teman-teman lakukan adalah stop bleeding-nya. Tekan. Masih berdarah, tambah lagi. Kemudian, kalau eksternal sudah tertutup, dan ternyata pasien ini masih shock, yang teman-teman lakukan adalah apa? Cari, jangan-jangan ada perdarahan internal. Gimana caranya? Tadi ada beberapa bagian dalam tubuh kita yang bisa menampung darah lebih dari 1 liter. Ini pun nanti akan dibahas di materi shock. Kemudian, jangan lupa, karena ini selain kontrol perdarahan, teman-teman juga harus perbaikan volume. Apa yang mesti dilakukan? Pada saat perbaikan volume, teman-teman harus lakukan pemasangan infus. Pasang infusnya 2 jalur. Ingat, pasang infusnya 2 jalur, bukan 2 line. Jadi, dilakukan pakai 3-way. Kalau pakai 3-way namanya bukan 2 jalur ya. Pasang 2 tempat. Terus kemudian, ternyata nyari pembuluh darahnya susah. Nanti juga dibahas di shock, di materi shock. Kalau intravena susah, pilihan berikutnya apa sih? Kalau teman-teman biasanya pasti pilihannya berikutnya menganjurkan ke dokter adalah venaseksi. Kemudian, disability. Disability ini adalah pemeriksaan mineralogis. Jadi teman-teman akan nilai pasien ini GCS-nya berapa. Selain GCS, apalagi? Lihat pupilnya. Pembesarannya kanan sama kiri sama atau tidak. Terus, lihat kekuatan tonus ototnya. Kanan sama kiri sama atau tidak. Karena di sini kita akan menilai ada nggak kelainan-kelainan lain di kepala, di otak terutama. Habis itu, exposure. Buka seluruh tubuhnya. Bukan seluruh tubuhnya, buka bajunya. Apa yang mau dinilai? Kontrol suhu.
Jangan sampai pasien ini mengalami hipotermi. Itu kalau exposure. Terus yang dinilai pada saat kita buka seluruh tubuh, lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, ada nggak tanda-tanda yang bisa mengancam nyawa tambahan lainnya. Kemudian ada FGHI. Apa tuh FGHI? FGHI adalah Foley catheter, gastric tube, heart monitor, dan imaging foto. Jadi teman-teman lihat, FGHI ini adalah sebuah pemeriksaan tambahan. Jadi kalau teman-teman misalnya di sirkulasi, saya mau tahu tentang, kan kita sudah input, kita harus tahu outputnya. Silakan, teman-teman boleh pasang Foley catheter di situ. Terus di breathing, karena kita lakukan ventilasi buatan, saya takutnya pasien ini kembung perutnya, mau pasang gastric tube, silakan. Heart monitor, mau dipasang kapanpun, silakan. Imaging, mau butuh di RW, boleh nggak? Boleh aja, tapi dengan satu syarat. Yang datang itu adalah alatnya, bukan pasiennya yang ke alat. Kalau harus pasien yang datang ke alat, ya imagingnya ditunda. Nanti kalau pasiennya sudah stabil. Ini ada sebuah gambar sebuah keluarga. Sebuah keluarga ini ada orang tua, ada anak, ada bayi, ada ibu hamil. Penanganannya gimana? Penanganannya semuanya prioritasnya sama, nggak ada perubahan. Tidak ada perbedaan. Jadi sekali lagi, RW selalu ingat kontrol servikal. Pastikan pada RW tidak mengalami snoring, gargling, stridor. Dan jangan sampai memanipulasi gerakan leher. Hati-hati terhadap pasien dengan penurunan kesadaran. Kemudian ada penyulit pada RW, ada trauma kepala, atau pada populasi khusus geriatri dan pediatrik. Ini RW-nya perlu perhatian. Breathing. Breathing plus ventilasi. Apa aja nilai tadi? Pernapasan. Pernapasannya gimana? Saturasinya berapa? Perfungsi oksigenasinya gimana? Oh, saya nggak punya saturasi. Lihat aja pernapasannya. Lihat CRT-nya. Terus, sudah dikasih, kok masih sesak? Lakukan tadi yang namanya IAPP. Inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi pada bagian toraks. Lihat, ada nggak kelainan-kelainan di darahnya. Kemudian, pikirkan, pasien kita perlu ventilasi tambahan nggak? Ini harus kita pikirkan. Hati-hati, masalah di RW hampir sama dengan breathing kadang-kadang, teman-teman. Jadi yang mesti ditekankan sekali lagi, ingat RW adalah jalan nafas. Sedangkan breathing adalah pernapasan. Jalan nafas sama pernapasan sama beda? Beda. Oke. Sirkulasi, kontrol perdarahan. Tadi sudah dibahas. Lihat, ada nggak perdarahan eksternal? Ada nggak perdarahan internal? Kemudian hitung jumlah nadinya. Lihat kekuatannya. Gimana? Terus, lihat perifer. Kulitnya, dingin, lembab. Kemudian, waktu perbaikan volume. Teman-teman harus perhatikan lagi, hati-hati. Ada geriatrik, ada pediatrik, ada atlet, ada obat-obatan. Kenapa? Karena poinnya beda. Untuk atlet mungkin tekanan darahnya tidak sama dengan yang biasa. Pada orang tua juga sama. Terus pada orang tua kok perdarahannya kita stop nggak bisa-bisa ya? Kenapa? Pikirkan. Jangan-jangan pasien ini sedang mengalami atau mengkonsumsi obat-obatan antikoagulan. Kan sekarang banyak pasien-pasien penyakit jantung
yang minum obat-obatan antikoagulan. Disability atau mineralogis, nilai apa aja tadi? Pertama GCS, kekuatan tonus otot, lateralisasi. Kemudian pupil, ukurannya gimana. Kemudian kita nilai ada tidak penurunan kesadaran. Jadi waktu kita ketemu tadi kesadarannya apa? AVPU. Apa tuh? Alert, verbal, pain, atau unrespond. Kemudian pas sampai disability kita nilai GCS. Apa aja yang dinilai pada GCS? Ada I, verbal, motorik, dan motorik. Kemudian exposure. Buka semua pakaiannya. Kenapa harus dibuka? Kita akan lihat seluruh tubuhnya, ada nggak perukaan lain yang masih tertutup oleh tubuhnya, oleh bajunya. Kalau ada, lakukan tindakan. Atau waktu saat kita buka, ternyata ada jejas-jejas yang memberikan tanda-tanda lain. Pikirkan. Tapi setelah dibuka, jangan lupa ditutup lagi. Jangan sampai hipotermi. Apalagi di rumah sakit kita, suhu udaranya cukup dingin. Di UGD apalagi. Nah, masuk ke pemeriksaan tambahan. Ada apa aja? Tadi ada Foley catheter, ada gastric tube, ada heart monitor, ada X-ray. Kalau perlu, ambil darah untuk crossmat, periksa lab, dan USG. Ini lakukan. Ini adalah pemeriksaan-pemeriksaan tambahan. Waktu teman-teman akan transfer, pikirkan, mau dikirim kemana nih pasien ini? Mampu nggak di tempat kita untuk tangani pasien ini? Kalau mampu, silakan lakukan tindakan, tapi kalau nggak mampu, kita pikirkan, mau dibawa kemana pasien ini? Jadi, teman-teman harusnya sudah bisa dapat menilai, oh, pasien seperti ini, pasien trauma dengan level kasus seperti ini, kira-kira rumah sakit A bisa, rumah sakit B nggak mampu nih, rumah sakit C nggak mampu. Jadi pasien dengan ini kita bisa nilai bawanya ke sana. Oh, pasien dengan kasus jantung, jangan ke rumah sakit A. Di A nggak bisa, bisanya di B. Silakan. Jadi teman-teman harus bisa menilai mana sih rumah sakit ini yang ada di sekitar teman-teman yang mampu untuk pasien tersebut, menerima pasien tersebut. Dan ingat, kalau pasien tersebut tidak mampu kita kerjakan di tempat kita, yang mesti teman-teman lakukan adalah secepatnya rujuk. Tapi juga jangan main asal rujuk aja. Mentang-mentang, wah ini nggak mampu nih di tempat kita kirim aja langsung. Jangan. Yang mesti teman-teman lakukan adalah periksa dulu, tangani dulu yang teman-teman bisa. Minimal 3 bagian teman-teman pegang. Apa aja? Airway, breathing, sirkulasi. Airway-nya pastikan tidak ada sumbatan. Breathing-nya pastikan pasien masih bernapas dan dikasih oksigenasi. Sirkulasinya sudah terpasang infus dan perdarahannya sudah dihentikan. Baru setelah ini teman-teman rujuk. Setelah itu, kalau belum dirujuk, kita lakukan ke primary sekunder, survei sekunder. Nah, pada sekunder survei, yang mesti teman-teman lakukan adalah cek tanda-tanda vital. Nadi, tensi, periksa pernapasannya, kemudian periksa juga head to toe, dari ujung kepala sampai ujung kaki, periksa seluruhnya. Kalau perlu, periksa bagian belakang. Dengan cara apa? Di lock roll. Gimana cara rollnya? Dimiringkan secara utuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Waktu saat dimiringkan, gerakannya bareng, seperti balok. Kemudian, waktu head to toe jangan lupa lihat semua lubangnya.
dari ujung kepala sampai ujung kaki, periksa lubangnya. Atau kalau nggak mau lihat, colok lubangnya. Lihat di ujung handsun kita. Waktu colok, ada nggak bekas darah? Kalau ada, berarti kita curigai pasien ini ada perdarahan di lubang tersebut. Kemudian, anamnesa. Lakukan. Tadi, kompak atau empel. Terserah teman-teman. Dan jangan lupa, setiap tindakan yang kita lakukan tadi didokumentasikan. Habis itu, untuk tanggung gugat, jangan lupa membuat inform consent. Ini perlu banget sekarang. Lakukan inform consent. Kemudian, reevaluasi lagi pasien ini dari awal lagi. Dari mulai A, B, C, D, kemudian sekunderi surveinya direvaluasi. Oke, ini yang diperiksa tadi tanda-tanda vital. Pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki, periksa yang namanya singkatan dari BTLS, bentuk tumor luka sakit, atau bahasa kerennya DOTS, deformity, open injury, tenderness, swelling. Oke. Kapan secondary survei dilakukan? Setelah primary survei selesai yang jelas. Setelah primary survei dilakukan, habis itu reevaluasi, pasiennya stabil, baru kita lakukan secondary survei. Waktu mau transfer, yang mesti teman-teman pikirkan, siapa pasien yang mau kita transfer? Pasien dengan multiple trauma, atau melebihi kapasitas rumah sakit, atau umurnya ekstrim. Maksudnya, usianya geriatri atau pediatrik. Ini pikirkan. Karena penanganannya berbeda. Dan rumah sakit tujuannya pun berbeda. Kemudian, kapan kita akan transfer pasien? Yang jelas pasiennya harus stabil. Kapan dikatakan stabil? Jika airway, breathing, sirkulasinya teman-teman sudah bisa pegang. Jadi, dari kasus ini apa yang mau dilakukan? Oke. Jangan lupa, pertama kali yang mesti teman-teman lakukan adalah 3A. Aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Setelah 3A, kita nilai adalah kesan umumnya pasien ini. Trauma atau non-trauma? Dari kasusnya? Bagus. Dari kasusnya pasien ini dengan kasus trauma. Kemudian, cek kesadarannya dengan cepat dengan cara apa? AVPU. Alert, verbal, pain, atau unresponse. Kalau ini kira-kira apa? Oke, dia masih bisa mengeluh. Artinya, dia masih sadar penuh. Kemudian, kita masuk ke primary survey. Kita nilai RW-nya. RW-nya gimana? Baik atau tidak? Oh, ternyata RW-nya tadi dinilai adalah dia masih bisa mengeluh. Berarti nggak ada masalah pada RW. Tapi ingat, pasien ini terjatuh. Berarti punya pacarnya. Apa? Harus selalu kontrol servikal. Dia mengeluh sakit di leher dan kepala. Nah, harus kontrol servikal nih. Breathing. Breathing mau diapain? Kasih oksigen. Sirkulasi. Kita lihat sirkulasinya. Di sini pergelangan tangan kirinya terjadi perubahan bentuk. Apa yang mesti dilakukan? Karena perubahan bentuk, kita curigai dia fraktur. Kalau fraktur, otomatis teman-teman lakukan pemasangan atau teman-teman harus lakukan imobilisasi. Dengan cara pasang apa? Terserah teman-teman. Mau pasang bidai boleh, mau pasang spalak boleh, mau pasang splint boleh, terserah. Kemudian, habis itu pasang infus 2 jalur, kemudian disability. Lanjut ke tahapan berikutnya. Ada yang mau ditanyain dari materi ini? Ada yang mau diklarifikasi? Oke. Baik, kalau nggak ada, terima kasih dari saya. Semoga teman-teman masih bisa ngikutinnya lagi.
Dan saya ingatkan sekali lagi, kalau teman-teman masih bingung untuk materi ini, di materi initial assessment ini, teman-teman bisa masuk ke channel YouTube kami. Di sana, di channel YouTube ini, ada materi khusus yang kita keluarkan di sana tentang initial assessment. Dari mulai persiapan, primary survey, secondary survey, sampai dengan rujukan. Di channel YouTube. Teman-teman boleh lihat, boleh datang ke sana, tapi kalau ngelihat jangan sekedar ngelihat doang ya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih, selamat pagi.